Elshinta News and Talk. Kementerian Perdagangan akan melobi pemerintah India untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Hal itu dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam upaya pemerintah mengantisipasi isu kelangkaan beras di tanah air. Tidak hanya itu, DPS juga merilis data terkait kenaikan harga beras yang hampir mencapai 30% pada Oktober 2023 ini. Bagaimana harusnya pemerintah mengantisipasi kenaikan bahkan kelangkaan beras? Kita akan jumpai Ketua Umum DPP Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Perpadi, Sutarto Alimuso. Elshinta News and Talk. Bagi Anda pendengar, kami juga melibatkan Anda untuk turut serta berbincang bersama kami via telepon 021-586-9000, pesan singkat 081-1806543 dan juga mention Twitter kami di @radio Elshinta. Pak Sutarto, sebenarnya kalau bicara berkaitan dengan kelangkaan dan juga kenaikan ya, pasti kalau kenaikan saya sudah mendengar dari beberapa masyarakat memang ada kenaikan, tapi kalau kelangkaan memang apakah langka ini beras di lapangan, Pak? Ya, sebenarnya begini, kalau dikatakan langka juga tidak, tetapi kalau ada kecenderungan kurang, ya. Kenapa? Karena memang yang jelas bahwa mulai bulan Agustus ini kan selama ini selalu yang namanya supply itu maksud saya panen itu di bawah kebutuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa ternyata beberapa tahun terakhir ini kan terjadi penurunan luas panen. Luas panen turun terus, pasti ini akibat dari dari konversi lahan. Nah, turunnya produksi ini pasti berdampak kepada ketersediaan gabah itu sendiri. Di samping itu yang ketiga, dampak yang selalu saya sampaikan, dampak dari masalah pupuk. Pupuk ini juga sangat pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, sekarang malah ditambah lagi dengan terjadinya El Nino. Pasti terjadi pengurangan luas tanaman, kemudian ditambah lagi terjadi El Nino tadi, paceklik tadi. Nah, yang terakhir tentunya masyarakat petani kita itu begitu mendengar ada El Nino, dia juga tidak serta-merta segera menjual gabahnya. Saya habis keliling di beberapa daerah, itu saya lihat gabah ada saja, panen juga ada, tetapi juga tidak serta-merta langsung di pasar, dilepas di pasar. Ini juga yang terjadi di lapangan. Nah, sehingga yang sebenarnya perlu diperhatikan betul adalah pada saat-saat begini pemerintah seyogyanya mengisi kekurangan pasar itu agar tidak terjadi tidak akan menuju kepada kelangkaan gitu ya. Sekarang ini kan masalahnya ada tetapi harganya dinilai oleh konsumen ini dinilai mahal, kan itu yang terjadi gitu. Jadi situasi di lapangan itu seperti itu. Baik. Kalau melihat berkaitan dengan pupuk tadi, ini prosesnya berarti bagaimana sebenarnya kondisi yang di lapangan, Pak Sutarto? Iya, pupuk ini kan sebenarnya sudah cukup serius sejak beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama, subsidi dikurangi. Kemudian nampaknya subsidi dikurangi pun di lapangan juga belum begitu lancar. Karena ketepatan penyediaan pupuk itu terlambat 1-2 hari bahkan seminggu, itu pengaruhnya besar gitu loh. Jadi nggak bisa kita menyediakan pupuk ini tidak tepat waktu. Nah, di samping itu memang kita kan tahu bahwa impor pupuk kita kan masih terjadi, dan kemarin ada hambatan karena masalah perang Ukraina dan Rusia yang merupakan sumber pupuk pelengkap tentunya. Nah,
Kemudian di lapangan ini biasanya pada saat-saat seperti ini ada saja ya pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab, misalnya menjual pupuk yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang sebenarnya atau sesuai yang diharapkan. Itu juga terjadi. Jadi kemampuan petani pun untuk membeli pupuk non subsidi juga masih terbatas. Jadi ini yang terjadi di lapangan, dan ini menurut informasi juga laporan dari teman-teman kami penggilingan padi yang ada di lapangan. Dan kami kan baru saja selesai menyelenggarakan rapat kerja nasional anggota perpadi dari seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 700 orang. Nah ini kita menampung informasi itu. Dan kemarin sempat ada PLT Menteri Pertanian yang sekaligus Kepala Badan Pangan, PT Pupuk Indonesia, kemudian Menteri Perdagangan, dan dibuka oleh Pak Menko Perekonomian, kemudian juga dari Ombudsman. Keluhan-keluhan di lapangan ini sudah disampaikan, termasuk dari Bank Indonesia kaitannya dengan revitalisasi penggilingan padi. Ini kemarin kita bicarakan di Solo selama 3 hari, bagaimana situasi perberasan yang menurut banyak pihak, situasi sekarang kan tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi intinya ketepatan waktu dan tempat untuk mengisi pasar ini sangat penting. Jadi kapan diperlukan, di mana diperlukan, ini sangat penting. Jadi kalau misalnya waktunya tidak tepat, kemudian tempatnya juga tidak tepat, ya dampaknya harga tidak akan terpengaruh, bisa tidak akan terpengaruh. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, tepat waktu, tepat tempat, kemudian yang terakhir tentunya tempat jumlah berapa yang seyogianya betul-betul masuk ke masyarakat, supaya betul-betul ketersediaan beras ini betul-betul bisa menjaga stabilitas harga. Nah, tentunya memang di lapangan ini juga ada alternatif lain yang masyarakat juga memanfaatkan alternatif sumber pangan lain. Ini juga terjadi di lapangan. Seperti itu. Baik. Kalau upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Tapi kita sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Ada Pak Aswadi di Cibubur, kita akan sapa. Pak Aswadi silakan. Ini kok suaranya kecil Bung ya? Ya, suara di tempat saya jelas sekali Pak. Silakan Pak. Jelas. Di handphone saya kecil. Ini masalah pertanian ini kan selalu start dengan masalah-masalah klasik ya. Yang dari satu presiden ke presiden yang lain itu aja masalahnya. Masalah pupuk, kelangkaan pupuk, kelangkaan lahan yang dikonversi di luar ke pertanian. Nah, ini sampai kapan ini masalah klasik ini akan berakhir Pak? Itu satu. Yang kedua, katanya pemerintah sudah membangun sekian ratus embung, sekian puluh bendungan baru. Nah itu kok efeknya tidak kelihatan sekarang ya Pak ya. Malah harga makin naik, barangnya pun makin cenderung menghilang di pasaran gitu. Yang ketiga itu kan 2-3 tahun lalu di awal Pak Jokowi yang kedua ini kan ada proyek food estate 1 juta hektar gitu Pak. Yang kabarnya sudah menghabiskan uang ratusan triliun. Itu kemana ininya itu Pak? Bagaimana hasilnya itu Pak? Kok nggak kelihatan dampaknya terhadap ketersediaan pangan kita Pak? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan pertanyaan klasik yang nggak pernah bisa terjawab oleh kita rakyat kecil ini Pak. Terima kasih. Kemudian malah impor gitu ya. Terima kasih Pak Aswadi ya. Ada lagi selain Pak Aswadi ada
Pak Cukup di Surabaya ya. Pak Cukup tadi sekarang gabung lagi. Pak Cukup, selamat siang. Dengan Pak Cukup, pelawak Surabaya. Silakan Pak Cukup. Saya ingin memberikan solusi, Pak. Apa itu Pak Cukup? Agar supaya pangan di Indonesia ini tidak kekurangan. Oh ya? Yaitu setiap kelurahan itu harus mempunyai produk beras sendiri 5 kiloan, Pak. Jadi Pak Lurah itu kan biasanya ada yang punya sawah koko untuk apa, Mak? Untuk kajiannya Pak Lurah itu ya. Tanah jadi, bengkok lah kalau bahasa kita ya, Pak. Tanah bengkok itu diproduk sendiri 5 kiloan. Beras gotong royong gitu. Setiap kelurahan di Indonesia. Jadi Pak Lurah itu harus punya mesin giling sendiri. Kalau bisa dana desa yang dari Pak Presiden ini dibelikan mesin giling. Jadi anggaplah Lurah ini presiden desa untuk mencukupi pangannya rakyat yang ada di desanya masing-masing. Itu Pak. Kalau beras ini dijual keluar terus dapat dijual di Tengkulak, nanti bisa ditimbun Pak. Dijadikan permainan. Untuk menggoyang Indonesia itu bisa Pak, beras kurang. Padahal Indonesia ini kan padi ditanam gampang, jagung ditanam gampang. Asalkan itu tadi Pak, setiap bumdes-bumdes yang ada di Indonesia mempunyai produk beras sendiri 5 kiloan. Terima kasih Pak Cukup, pelawak Surabaya. Baik Pak Cukup, ini solusi dari Pak Cukup ya, mempertahankan ketahanan pangan sampai tingkat bawah. Tadi Pak Aswadi menyinggung dampak food estate yang belum terasa. Kira-kira begitu ya. Silakan tanggapannya Pak Sutarto. Baik, terima kasih Pak Aswadi atau Pak Suwadi tadi? Pak Aswadi. Pak Aswadi dan Pak Cukup pelawak tadi katanya ya. Terima kasih, kita tentunya masukan-masukan yang baik. Yang pertama memang betul kita ini banyak hal-hal klasik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena memang nampaknya yang disebut dengan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi ini belum bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah yang harusnya kalau kita bicara pangan katanya itu menjadi prioritas, tentunya seluruh komponen bangsa ini harusnya betul-betul berpihak kepada pangan itu sendiri. Jadi jangan sampai seolah-olah ini pekerjaannya Menteri Pertanian misalnya. Padahal menyangkut lahan. Bagaimana lahan harus dipertahankan? Sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya apakah di daerah perdanya sudah keluar, kemudian untuk melindungi lahan itu sendiri. Kemudian bagaimana sarana-sarana yang harus tersedia tepat waktu. Itu perlu kementerian yang lain. Apakah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Jadi banyak kementerian yang terlibat yang seyogianya ini menjadi satu kesatuan pola berpikir menjadi politik pangan kita. Kita ini mau cukup atau tidak. Nah, tentunya kalau mau cukup, lahan harus dipertahankan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana implementasi di lapangan? Sayangnya, undang-undang kita, undang-undang pemerintahan daerah, pangan ini merupakan pertanian itu adalah menjadi pilihan, bukan menjadi wajib bagi pemerintah daerah. Nah, ini yang juga harusnya bila perlu ya kita lihat kembali gitu ya dari aspek itu, sehingga banyak pemerintah daerah mungkin tidak memperhatikan itu, sehingga tadi itu seyogianya yang namanya seperti usulnya Pak Cukup tadi, seyogianya cadangan beras pemerintah ini bukan hanya pemerintah pusat yang punya, khususnya yang sekarang dimiliki oleh Perum Bulog dan ID Food misalnya. Tidak cukup itu. Bahkan harusnya pemerintah provinsi harus punya cadangan pangan pemerintah tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten. Ini amanat undang-undang ya. Di tingkat kabupaten harus ada cadangan pangan tingkat kabupaten.
kemudian di kecamatan dan di desa dan seterusnya. Nah, kemudian tentunya kita harus melihat juga di lapangan seperti apa. Nah, tadi memang ada pembangunan embung, tapi kita juga tahu persis bahwa membangun embung pun harus diikuti dengan sarana pengairan, sarana saluran irigasinya. Kemudian yang kedua, tentunya apakah airnya sudah cukup. Dan ini yang perlu waktu juga. Kalau kita bicara pembangunan yang perluasan seperti food estate, kalau saya melihat angka luas panen kita selama 5 tahun ini kan turun terus. Artinya apa? Pembangunan atau perluasan lahan baru nampaknya tidak mampu mengimbangi terjadinya konversi lahan. Nah, ini yang harusnya menjadi keprihatinan kita bersama, bagaimana menjaga lahan-lahan pangan, terutama lahan padi ini bisa kita pertahankan dengan baik. Jadi kalau itu tidak bisa dipertahankan dengan sempurna, ya tadi itu kita kembali kepada menuju kepada kekurangan. Nah, lebih-lebih kita ini sebenarnya prinsip dasar yang harus kita pegang bersama. Mestinya kita ini sudah berpikirnya adalah kemandirian dan kedaulatan pangan. Bukan hanya berpikir ketahanan pangan. Kalau kita berpikirnya masih atau misi kita masih dibatasi kepada ketahanan pangan, artinya apa? Kalau memang ada yang penting ada itu, ya akhirnya menjadi kita harus impor dan sebagainya. Nah, ini yang kita harusnya menuju kepada kita berdaulat dan mandiri di pangan ini, saya kira sangat penting. Nah, untuk itu tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Aswadi dan Pak Cukup tadi, bagaimana kita mendorong kemandirian dengan semua pihak memberikan dukungan yang penuh terhadap pangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai di tingkat desa. Bahkan bila perlu dana desa itu betul-betul untuk memperbaiki jaringan irigasi, untuk bagaimana membangun koperasi petani supaya terdorong untuk mempermudah memperoleh sarana produksi dan sebagainya. Saya kira hal-hal seperti ini yang saya kira yang disampaikan oleh Pak Aswadi dan Pak Cukup, agar betul-betul kita melakukan transformasi yang lebih baik menuju kepada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan kita tidak mengandalkan impor lagi. Demikian Pak Yanuar. Ada lagi pendengar yang sudah menunggu ya Pak, ada Pak Suparman di Bandung. Pak Suparman silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Selamat sore Pak narasumber. Pertama saya selamat di atas konferensi atau pertemuan di Solo yang pengusaha penggilingan tadi kalau tidak salah ya. Sukses selalu. Kebetulan saya juga mengelola tapi skala kecil. Namun yang ingin saya soroti sekarang terkait dengan keadaan pangan khususnya padi di kita, kan sekarang posisi padi itu atau beras itu menjadi komoditas strategis negara tentu ya. Namun selama ini kan pengelolaannya diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi itu pun tidak murni mekanisme pasar karena setiap kali ada kenaikan harga pasti ada intervensi karena menyangkut inflasi dan seterusnya. Nah, saya mengusulkan atau barangkali bisa dipikirkan bagaimana jika komoditas beras ini dikelola melalui semacam konglomerasi pangan yang berskala nasional yang dipimpin oleh BUMN gitu. Nah, sebagaimana yang kita bisa lihat dari LPG katakanlah gitu, tingkat fluktuasi harganya itu kan relatif bisa dikendalikan ya.
Nah, konglomerasi pangan dalam pengertian ini untuk kepentingan negara. Toh faktanya kalau tidak dilakukan seperti itu kan aspek-aspek produksi mulai dari hulu ke hilir itu kan selama ini diserahkan sebagian ke masyarakat, pupuk dipegang oleh pemerintah, tapi tidak dalam satu irama gitu ya. Nah, demikian juga jika dilihat dari sisi lain terkait dengan bagaimana terjadi konversi. Ya, gimana nggak ada konversi kalau petani tidak melihat keuntungan dari menanam padi, katakanlah gitu. Ini barangkali satu solusi ke depan karena memang selama ini tidak dari era presiden satu yang ke lainnya kok permasalahannya tetap gini-gini juga gitu ya. Kasihan masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih ya. Ada lagi Pak Iswanto di Bandung. Pak Iswanto silakan. Iya, selamat sore Elcinta. Selamat sore Pak Ali. Dengan Pak Sutarto ya, silakan Pak. Ya, Pak Ali Sutarto ya. Sutarto Ali Musa, silakan Pak. Ya, maaf. Saya menyambung dua penanggap sebelumnya, Pak Iswadi dan Pak Cukup. Kita betul masalah beras atau pertanian ini secara umum klasik dari setiap periode pergantian presiden itu saja. Ya, kita konversi lahan, irigasi, pupuk dan lain sebagainya. Selalu itu ke itu. Anehnya setiap periode pemerintah melaporkan kita surplus beras. Nah, kita yang dipikirkan tidak pernah solusinya, tapi kita membentuk badan pangan nasional, kita bikin Satgas, kita bikin sekarang ada istilah food estate dan lain sebagainya, yang akhirnya sampai hari ini nggak pernah kelihatan. Dan masalahnya akan begitu sampai kapan kita mau begini terus ya? Apa kita perlu bikin badan lagi, mungkin khusus badan beras nasional atau mungkin dirjen beras atau apa lagi, saya nggak ngerti. Itu terlalu makin banyak dibentuk itu makin kacau. Ini harus bisa sampai kapan kita baru itu satu. Kedua ya seperti kata Pak Cukup, kalau saya mengatakan harusnya daerah tingkat 2 itu harus swasembada pangan. Jadi pangan itu bukan hanya beras, termasuk sayur, mayur, dan lain sebagainya. Jadi jangan di semua dijadiin perumahan. Jadi penilaian Pemda itu salah satunya harusnya swasembada pangan. Kalau tidak mampu, harusnya ada sanksi, entah itu dari anggaran atau dari nanti pemilihan selanjutnya. Ya. Jadi kalau tidak, kita akan begitu terus. Ini nanti tahun depan bicaranya sama lagi, Pak. Nanti tahun 1 tahun lagi sama lagi. Saya udah berbelasan tahun, puluhan tahun itu sama ngomongnya begini terus, Pak. Yeah. Dengarnya alasannya itu ke itu terus. Nanti saling menyalahkan, ini ada mafia lah, ini ada apalah. Tapi kita nggak pernah menyelesaikan mafianya di mana, nggak pernah tahu. Itu saja, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iswanto, terima kasih di Bandung ya. Mungkin barangkali memang sekarang kalau kita lihat memang kabupaten kota itu lebih suka kepada alih fungsi lahan menuju ke arah perumahan ya, daripada ke pertanian. Tapi ada lagi Pak Loban di Sunter. Pak Loban silakan. Selamat sore. Sore Pak, silakan Pak Loban. Jadi saya pikir ini masalah pangan harus kita jadikan masalah nasional. Jadi saya berharap untuk tahun depan setelah ada pemilihan presiden selesai, sudah ada presiden baru, dan ada juga sudah gubernurnya juga baru. Mari kita bangsa Indonesia mengajak semua rakyat. Di setiap provinsi harus ada istilahnya lumbung padi. Ya. Jadi setiap provinsi harus ada. Dan bantu sektor pertanian. Kembalikan zaman dulu. Masih zamannya Pak Harto. Ya, itu ada istilahnya itu ABRI masuk desa, membantu pertanian, memberikan pupuk yang gratis kepada para petani. Jangan lagi pupuk kurang, pupuknya nggak ada, keluhannya sama. Supaya kita kuat di pangan. Ya, konsentrasi masalah pertanian. Supaya mengurangi orang akan mengadu nasib di kota. Para petani harus dikembangkan. Berikan mereka pendidikan dalam sektor pertanian. Kirim mereka ke negara-negara sahabat, ke negara-negara yang petaninya luar biasa hebatnya. Saya yakin anak bangsa ini, orang-orang di pedesaan akan sanggup membangun ekonomi di desanya sendiri. Tidak menggantungkan kepada pemerintah pusat ataupun ibu kota provinsi.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Loban ya. Ada 3 pendengar tadi yang sudah bergabung dan menyampaikan pendapat-pendapatnya. Pak Sutarto, mohon tanggapannya, silakan Pak Sutarto. Terima kasih Pak Suparman, Pak Eswanto, Pak Lumban. Saya kira pada dasarnya intinya sama, bahwa kita sepakat mestinya ada satu politik pangan secara nasional yang kita semua mematuhi, baik pusat sampai ke daerah. Nah, kemudian implementasinya seperti apa? Tentunya ini tadi diusulkan, misalnya perlunya lumbung, perlunya swasembada sampai ke tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Saya kira ini yang memang perlu kita dorong betul. Supaya kalau mau mengkonversi lahan pun itu bisa dicegah di sana. Sehingga karena apa? Karena kita sudah sama visinya, sama misinya, bagaimana kita mendorong pangan ini betul-betul tersedia secara cukup, secara mandiri, merata, aman untuk kita konsumsi sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kemudian bagaimana mengatur supaya betul-betul cukup? Tentunya lagi-lagi sarana produksi ini memang betul-betul harus kita sediakan secara cukup, tepat waktu, yang seperti apa yang kita sampaikan tadi. Karena apa? Ini memang persoalan ini nampaknya akan ada saja. Memang kita tahu bahwa penduduk kita memang makin lama makin tambah. Mereka perlu tempat tinggal. Sehingga kadang-kadang lahan yang mestinya untuk pangan itu terpaksa dikonversi. Nah, ini yang harusnya dicegah. Bagaimana caranya? Kalau kita datang saya sering ke lapangan, saya melihat di beberapa daerah itu banyak lahan yang sudah dikuasai oleh pengembang misalnya. Untuk apa? Rencananya untuk perumahan dan kadang-kadang untuk pabrik. Padahal itu adalah lahan-lahan kelas 1 untuk padi. Nah, ini yang betul-betul seperti yang diusulkan oleh bapak-bapak tadi, inilah yang harusnya menjadi keprihatinan kita dan kita mendorong agar ini jangan diteruskan, bahkan harus dilindungi supaya data yang ada menunjukkan terjadinya penurunan luas panen, kemudian terjadi penurunan surplus yang ada, meskipun tadi dipertanyakan. Jadi ini situasi ini yang harusnya betul-betul yang akan datang ini menjadi perhatian yang lebih. Jadi kita betul-betul bisa mencukupi kebutuhan, tidak kita mengandalkan kepada impor. Nah, kemudian sebenarnya pemerintah juga punya instrumen, punya alat. Nah, alatnya apa? Alatnya ada BUMN, baik itu BUMN yang mengurusi di bidang hulunya, yaitu untuk sarana produksinya, kemudian ada yang mengurusi di hilirnya, yaitu untuk menjaga stabilisasi harga tadi. Nah, kemudian bagaimana? Inilah instrumen ini yang harus diberdayakan, didorong untuk betul-betul bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung ke sana. Yang hulu tentunya bagaimana menyediakan sarana produksi tepat waktu tadi, tepat tempat, tepat jumlah. Ini agar petani nyaman untuk itu, termasuk bank himbara kita, adanya KUR dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita tataran implementasi yang sering-sering ini terjadi tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tempat-tempat, tidak tepat jumlah, dosis dan sebagainya. Ini yang harus kita dorong terus gitu ya. Dan masyarakat secara luas saya kira perlu melihat ke sana. Nah, kemudian di hilir, memang sebenarnya pemerintah juga harus memiliki dan sebenarnya sudah memiliki instrumen yang bisa melakukan
kegiatan-kegiatan manakala terjadi kelangkaan atau kegagalan pasar. Nah, untuk itu harus dia intervensi pasar. Nah, siapa yang bisa melakukan? Pemerintah punya BUMN. Ada Perum Bulog, ada IT Food yang akhir-akhir ini didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengarah ke sana. Tapi konsepnya yang harus dipahami adalah pemerintah itu harus punya stok yang cukup. Bisa saja BUMN yang di pusat punya stok, BUMD yang di daerah punya stok, kecamatan atau desa punya stok. Nah, ini yang harusnya dikembangkan ke sana. Sehingga nanti secara nasional kita punya stok yang cukup. Nah, stok yang cukup itu hitung-hitungannya sebenarnya kalau kita punya secara stabil punya sekitar 10%, 8-10% saja menurut dari kebutuhan, menurut pengalaman ini bisa kita membuat stabilisasi harga. Jadi kita tidak mengandalkan kepada konglomerasi yang katakanlah kita mengandalkan kepada pihak-pihak lain tanpa di bawah koordinasi atau di bawah kendali instrumen yang ada di pemerintah itu sendiri. Jadi ini yang harusnya didorong ke sana. Baik. Terakhir barangkali Pak Sutarto, apa kemudian harapan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat juga pemerintah berkaitan dengan solusi dari permasalahan beras ini, Pak Sutarto? Baik. Solusi tentunya yang pertama, mau tidak mau kita harus meningkatkan produksi melalui peningkatan luas panen dengan indeks pertanaman maupun perluasan lahan dan juga peningkatan produktivitas. Ini harus. Karena apa? Karena kebutuhan beras kita yang makin meningkat supaya bisa memenuhi kecukupan kebutuhan dalam negeri. Tentunya di balik itu banyak yang harus dikerjakan, melindungi sawah-sawah yang harus sawah-sawah produktif tidak boleh dikonversi, kemudian sarana produksi seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, yang kedua, stabilisasi pangan ini sangat penting. Tetapi harus diingat, stabilisasi pangan kita harus melihat dari aspek petaninya sendiri harus memperoleh keuntungan yang wajar, pelaksana industri perberasannya juga harus memperoleh keuntungan yang wajar, konsumen juga memperoleh harga yang wajar. Jadi kebijakan pangan murah saya pikir harus kita rubah, bukan pangan murah, tetapi pangan yang terjangkau, yang wajar. Sehingga tadi itu petaninya mendapat keuntungan tidak di bawah UMR seperti sekarang yang terjadi misalnya ya, beberapa tahun terakhir ini masih terjadi. Kemudian pengusaha industri beras ini bisa kita mendapatkan keuntungan juga yang wajar. Nah, konsumen tidak diberatkan. Nah, konsumen yang mampu tentunya silahkan membeli sesuai dengan nilai keekonomiannya. Tapi bagi yang kurang mampu, pemerintah seyogyanya menyediakan social safety net-nya seperti apa, bantuan sosialnya seperti apa. Nah, jadi dua hal ini saya kira sangat penting. Kita yang pertama tadi saya sampaikan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas panen dan produktivitas. Yang kedua, kita stabilisasi dengan menjaga hilirisasi termasuk industri perberasan yang saya selalu mengusulkan jangan sampai kita hanya berpikir investasi kemudian menambah industri-industri besar dan bahkan industri perberasan yang modalnya asing. Ini saya kira kita teman-teman waktu di Solo menolak berat ini, jangan sampai ini diteruskan. Kemudian yang lebih penting adalah melakukan revitalisasi agar terjadi hilirisasi seperti yang pemerintah canangkan
implementasinya itulah yang harus dilakukan. Terakhir, tentunya lagi-lagi kelemahan kita biasanya ada di tataran implementasi, baik implementasi di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat. Mari kita bersinergi, berkolaborasi antara pemerintah dengan pelaku bisnis agar betul-betul kita bisa menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan kita menjadi mandiri, berdaulat, bukan hanya ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan yang mandiri. Ini yang harus kita tuju bersama. Saya kira demikian Mas Yanwar, demikian untuk pendengar yang cinta tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Sutarto ya. Selamat siang Pak Sutarto. Selamat siang. Demikian mendengar Ketua Umum DPP Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi Sutarto Ali Muso. Kami juga sudah mencoba menghubungi anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subiago yang mengkonfirmasi sedang dalam perjalanan dan juga Andi Akmal Plasudin namun belum merespon. Elshinta News and Talk.